Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah makna kehadiranmu untuknya. Ya, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak-kontaknya ada di description box video ini ya. Dan masih ada promo 3 question 100.000 rupiah. Aku kemarin gak bawa video karena agak drop, mungkin kecapean, baru ada event, terus aku pulang, eventnya tuh pagi banget, sekitar jam 4-an itu aku baru tidur, jadi capek, ngedrop. Akhir-akhir ini aku kayak gak nafsu makan, ya jadi kena deh ya, sakit, masuk angin, terus kayak lemes gitu bawaannya. Yang dari dulu subscribe pasti tahu deh, aku kalau bikin video tuh suka tiba-tiba kayak gelap gitu ya, kayak kunang-kunang. Nah kayak gitu tuh rasanya, daripada aku paksain nggak konsen juga kan nggak enak, nggak fit. Jadi yaudahlah aku istirahat ya. Doakan saya semoga sehat-sehat selalu ya, untuk kalian semua juga sehat-sehat terus. Oke. Itu aja deh, kita langsung mulai ya. Arti kehadiranmu untuknya. Mungkin ya pas sama kamu itu kayak dia memulai sesuatu yang baru. Entah dia sebelumnya baru selesai hubungannya atau baru putus. Di saat dia kayak lagi terpuruk ya kayaknya. Terus kamu hadir nih. Kayak kamu memberi semangat baru, kamu memberi apa ya, roh baru gitu istilahnya. Lebay sih tapi ya kayak gitulah ya. Dan di sini aku ngerasa mungkin ya banyak dari mereka tuh sifatnya agak introvert, orangnya keras kepala, atau nggak banyak ngomong, pendiam, agak sedikit arogan. Jadi tuh tipe-tipe yang sebenarnya sulit ditaklukkan, sulit sulit dirayu atau digoda-goda gitu ya. Tapi ternyata kamu bisa merubah semuanya, kamu bisa merubah dia yang kayak gitu, keras kepala, tertutup ya. Tapi ternyata pas kamu hadir, dia welcome aja sama kamu dan semuanya tuh berubah. Dia menjadi seseorang yang hangat, yang manis, yang welcome ya, friendly sama kamu tuh ya. Walaupun sebelumnya ini jadi kenapa cerita dia ya. Soalnya ini energinya dia juga ketarik, aku lihatnya gitu ya. Pokoknya aku mah apa aja yang ada di sini aku baca ya, nggak aku tutup-tutupin. Jadi emang aku juga lihatnya tuh on the spot, langsung pas aku buka kartunya aku baru lihat. Jadi apa yang kebaca di situ ya aku ya nggak sengaja terbaca dan aku kasih tahu gitu ya. Gitu. Sebelumnya kamu sama dia emang agak-agak cuek-cuekan gitu ya. Kayaknya kalian sendiri tuh ngerasa ada perbedaan kamu sama dia. Makanya yang dia pikirkan ketika kamu hadir adalah, kok kamu sama dia punya perbedaan tapi kok klop nih. Setelahnya ya awalnya juga kayak diem-dieman, saling cuek-cuekan. Apalagi dengan keadaan dia yang misalnya baru putus atau memang orangnya nggak gampang terbuka, nggak gampang dekat sama siapa, tapi ternyata pas ada kamu dia welcome aja tuh ya. Makna kehadiranmu, awal-awal dia lihat kamu tuh ya kayak seseorang yang charming ya. Charming itu nggak harus maskulin aja sih ya. Ya istilahnya kamu charming, mempesona gitu ya. Bikin ada sesuatu lah di dalam diri kamu yang dia ngeliat kamu tuh kayak wow gitu. Entah kamu maskulin atau feminin ya, ibaratnya tuh kamu kayak dewi turun dari kayangan gitu kan ya, walaupun kita belum pernah lihat dewi dari kayangan sih. Tapi kamu tuh sesuatu ya, kayak ada hasrat dan passion juga sih dia lihat kamu. Ada hasrat nih ya, dan entah gimana ya, kehadiran kamu itu apa ya istilahnya, ini kayak
nggak tahu nih, yang kebaca di aku adalah pertama kali dia ngeliat nih ya. Ya gitu, dia ngeliat seseorang yang charming ya. Kamu tuh entah dari inner beauty atau dari luar, penampilan dan fisik, fisik. Dan kamu tuh berarti segalanya buat dia. Dia tuh bisa terbuka loh sama kamu, atau mungkin juga menurut dia kamu open ke dia, jadi dia juga welcome juga ke kamu ya. Sebenarnya kan seseorang itu kan tergantung kitanya ya. Kalau kita lihat orang itu welcome, ya kita juga pasti welcome biasanya. Kamu tuh suka bikin dia galau ya kayaknya. Kehadiranmu buat dia ya, kamu seseorang yang bikin dia galau ya. Tapi kamu juga menjadikan dia seseorang yang dewasa, entah dari kata-kata kamu, entah dari insight, masukan ke dia, atau memang ya banyak yang dia ambil pelajaran dari kamu ya. Ya mungkin karena dia merasa berbeda sama kamu, ada beberapa hal yang ternyata bikin dia menjadi dewasa ya. Entah dewasa dari permasalahan hubungan kalian, atau dewasa karena dia banyak mencontoh hal-hal baik dari kamu mungkin. Kamu segalanya bisa berarti kamu ya memang benar-benar berarti buat dia, atau kamu tahu apa aja, apapun, jadi dia ngerasa apapun dia bisa datang ke kamu, bertanya apapun, meminta apapun, pokoknya semua ada di kamu. Kamu perfect berarti ya. Tapi kadang kamu tuh bikin dia ragu juga, entah memang kamunya atau ya kamu, hubungan kamu sama dia yang bikin dia tuh ragu. Tapi ada juga sih, kalau misalnya kalian suka konflik ya, terutama buat kamu yang suka silent treatment gitu, ngediamin dia itu jadi ragu sama kamu. Ini kamu tuh sebenarnya serius atau enggak sih ya? Atau kamu sebenarnya biasa aja ke dia. Nah, dia langsung mendeskripsikan kayak gitu, kayak kamu main-main deh, kayak kamu gak serius deh sama aku ya. Banyak hal yang terjadi ketika dia deket sama kamu, ketika dia punya hubungan sama kamu. Banyak hal-hal di luar nalar yang terjadi yang terjadilah di kehidupan dia ketika kamu hadir. Di luar nalar, lebay ya. Tapi ya itu ya, di luar nalar, jadi seakan kayak banyak hal yang di luar ekspektasinya dia tuh tiba-tiba terjadi. Misalnya ketika dia deket sama kamu, contoh ya, kamu deket sama dia, ceritanya dia lagi jobless nih, lagi gak punya pekerjaan, terus kan deket sama kamu, terus kamu selalu kasih semangat, ayo cari kerja gitu kan, terus kamu bantuin dia, atau dia bantu bantuin kamu ya, apply kerjaan, ternyata kamu dapat kerjaan. Nah kayak gitu, jadi banyak hal-hal baik yang terjadi dalam hidup dia itu kurang lebih dari kamu ya. Bagus ya kamu ya. Bawa hal positif ya. Sorry, ibaratnya kamu tuh kayak pahlawan. Iya, pahlawan. Nah ini kayaknya ya, banyak dari mereka tuh yang aku lihat kayak orangnya tuh entah memang dia tipenya yang udah mati rasa, atau orangnya nggak banyak omong, banyak diam, beku, dingin seperti es. Nah ketika kamu hadir, dia tuh mencair ya, kamu bisa mencairkan dia ya. Dia tuh jadinya ya welcome ke kamu, friendly ya. Tadinya mungkin dia sedingin kutub utara ya, orangnya dingin maksudnya, ternyata pas sama kamu tuh nggak kayak gitu ya. Entah gimana, kamu juga suka bikin dia bingung. Ada nih yang ngerasa kayak bingung hubungannya sama kamu, ada yang ngerasa kayak posisinya tuh kayak nggak enak. Iya, posisinya tuh kayak apa ya, ada yang ngerasa kayak ya gara-gara kamu tuh posisi dia gak enak, posisi dia yang kayak apa ya, kayak yang bingung harus apa. Nah gitu, dia bingung harus apa sih sebenarnya ke kamu nih.
Ya, itu makna kehadiranmu. Ada yang karena kamu hadir, mungkin banyak dari mereka yang kesel juga ya sama kamu. Jadi ya kamu hadir bikin dia marah, ya bikin dia kesel. Mungkin kamu sama dia ada konflik kali ya. Makna kehadiranmu, kalau dia seseorang dari masa lalu ya dia susah sih sebenarnya ngelupain kamu. Kayak dia sering stalking kamu, jadi kamu bikin dia kepoin kamu terus, kamu bikin dia stalking kamu terus, kayak dia nggak bisa lepas pandangannya, fokusnya dari kamu. Dan kamu tuh kayak punya tempat sendiri di hatinya, kayak ada apa ya, kayak ada special space gitu ya. Itu tuh isinya kamu lah ya. Dan dia ya benar, dia kayak punya space tersendiri gitu. Itu isinya kamu, kenangan-kenangan sama kamu. Ya seandainya dia nyimpan foto kamu juga, seandainya masih ada di handphone ya, itu ada beberapa yang kayak isinya tuh kamu di galeri fotonya ya. Kamu bikin dia banyak ngelamun, banyak berpikir, bikin seseorang susah tidur ya. Ya bener loh kayak gitu. Susah sih ya, mereka tuh banyak yang gengsian orangnya aku lihat. Jadi banyak dari mereka tuh yang kayak gengsi dan akhirnya kayak ngediemin kamu. Nggak tahu sikap kamu gimana ke mereka, tapi jadinya mereka banyak yang ngediemin kamu. Ya. Arti kehadiranmu, makna kehadiranmu, kamu membuat seseorang berubah. Nah ini mirip yang tadi. Kayak contohnya gara-gara kamu dia jadi lebih semangat, lebih bersemangat, kayak ada yang support, kayak ada yang nge-push dia buat action, buat ngelakuin sesuatu. Ya, kamu bikin seseorang berubah lah istilahnya. Makna kehadiranmu untuknya. Kamu seandainya ya dia seseorang yang hatinya pernah patah hati, kamu kayak memberikan dia kekuatan gitu. Dari dia yang tadinya lemah, dia yang tidak baik-baik saja ya, pas kamu hadir apa ya, dia kayak punya semangat baru, dia kayak punya semangat buat hidup ya. Intinya yang tadinya dia patah hati, jadi dia kayak punya ya, jadi kayak sembuh gitu hatinya. Kamu memperbaiki hati seseorang ya. Berarti kamu tukang servis hati kali ya. Nah yang di sini terlihat jelas sih itu mereka ya, banyak orangnya yang memang suka stalking, suka kepo ya. Jadi istilahnya kehadiran kamu tuh bikin seseorang jadi kayak obses ya, terobsesi sama kamu karena dia kepoin kamu terus gitu loh, stalking kamu terus. Jadi kan menurut aku itu kayak ciri-ciri orang yang obses gak sih? Kalau obses gitu kan kayak serem ya menurutku ya, itu levelnya udah di atas kepo ya gak sih? Kayak pengen tahu, kepo, obses, wah itu agak serem ya. Kamu tuh bikin dia introspeksi nih. Ada orang-orang yang jadinya introspeksi gara-gara kamu. Apalagi kalau kalian yang suka ceplos-ceplos ngomongnya, lo tuh kayak gini, kayak gitu ya, kamu nih kayak gini, kayak gitu. Nah, banyak dari mereka yang sadar diri jadinya. Sadar diri, introspeksi, terus kayak ya bercermin aja, apa sih yang perlu diperbaiki di dalam dirinya ya. Misalnya kamu pernah ngomongin dia, lo pemalas gitu. Terus dia introspeksi, apa ya dia orangnya pemalas gitu ya. Nah itu banyak yang dia ngerasa perlu diperbaiki di dalam dirinya. Itu tuh kurang lebih tuh karena kamu ya. Banyak orang-orang yang kayaknya tuh pengen ketemu deh ya, orang-orang yang kenal sama kamu gitu ya, dia pengen ketemu sama kamu. Banyak dari mereka yang rasanya itu pengen ketemu sama kamu.
Dan banyak juga yang kayak pengen mengambil sisi positif atau sisi baik dari diri kamu ya. Ya mungkin banyak pelajaran yang diambil pas mereka kenal sama kamu juga. Makna kehadiranmu untuknya, di sini ada loh, kayak seseorang yang ngerasa kehilangan kamu. Kayaknya sih. Jadi kayak ngerasa kehilangan atau hampa aja gitu hidupnya. Nah, orang-orang yang kayak ditinggalin sama kamu atau kamu pergi atau menghilang dari hidupnya mereka tuh ngerasanya kayak kosong, hampa aja gitu, nggak ada kamu. Dan di sini kamu tuh sebenarnya seseorang yang pendengar yang baik. Banyak dari mereka yang suka cerita, suka sharing ke kamu. Ya sekedar butuh teman cerita atau tempat berkeluh kesah. Kamu tuh ya nggak ngejudge ya. Jadi banyak dari mereka yang plong aja gitu cerita ke kamu apa aja. Kamu orangnya menyenangkan, ceria, manis gitu. Jadi apa ya? Orang lihatnya kayak manis aja. Perlakuan kamu, mungkin senyumnya kamu, ya itu kelihatan kamu seseorang yang manis. Kamu banyak kasih tahu mereka segala hal, dari apa yang lagi hits, happening, dari apa yang mereka nggak tahu. Ya kamu apa ya, kayak ya mereka jadi tahu apa aja lah gitu dari kamu. Jadi banyak juga dari mereka yang suka dengerin kamu apapun yang kamu ngomong. Tapi ya banyak dari kalian juga orangnya penurut ya. Jadi ketika mereka ngomong apa, kamu juga nurut orangnya. Makna kehadiranmu untuknya, kamu tuh peduli banget sama dia. Dari hal-hal terkecil, misalnya kayak kamu pakai parfum apa, terus nanti dia beliin. Ya pokoknya hal-hal sekecil itu deh. Dia care, dia peduli ya. Banyak dari mereka yang, tapi banyak dari mereka juga yang kayak sebel deh marah sama kamu ya. Kayak ada trust issue di sini. Aku nggak ngerti siapa yang ngerasa punya trust issue ya. Jadi kayak ketika kamu misalnya perhatian sama dia kayak nggak mau dengerin gitu kadang. Bener nggak sih kayak gitu? Tapi ini bisa vice versa sih, antara dia atau kamu. Makna kehadiranmu untuknya ya, kamu itu kadang suka bikin dia sebel, makanya dia kadang juga nggak percaya, nggak mau dengerin kamu. Atau bisa juga yang dia lihat ya kayak kamu tuh orangnya cuek mungkin ya. Ya. Kamu orangnya cuek, ketika dia perhatian sama kamu, ada juga dari kalian tuh yang cuek. Makna kehadiranmu untuknya, kayaknya dia tahu deh kamu suka stalking dia ya. Katanya kebaca di sini tuh kayak gitu ya. Makna kehadiranmu untuknya, kamu itu seseorang yang penting menurut dia. Jadi tuh kamu seseorang yang nggak bisa disepelekan, nggak bisa digampangin gitu ya menurut dia. Dan memang kamu seseorang yang patut dipertimbangkan ya. Banyak hal lah yang dia pertimbangin juga untuk hubungan kalian. Kamu kayaknya ngejagain dia banget. Kamu tuh kayak seseorang yang suka nunggu-nunggu kabarnya dia. Ya, kamu kayak pengennya tuh dapat kabar terus dari dia juga. Mungkin ya dia pernah berjanji atau punya janji ke kamu ya, punya suatu janji lah yang kayak dia tuh kayak pokoknya kamu sama dia tuh kayak pernah berjanji, atau dia pernah mengatakan sesuatu atau perjanjian atau punya janji ke kamu kali ya. Ini tuh sesuatu janji yang misalnya kayak janji untuk
kedepannya serius atau punya hubungan lebih serius atau menikah atau apa. Nah, kayak janji-janji kayak gitulah ya. Kadang kamu juga cuek ke dia ya, kalau lagi marah kayak gitu. Kamu kalau udah marah cuek tuh kayak langsung bener-bener cuek atau kayak silent treatment, ngediamin mereka karena udah males kali ya. Daripada ribut ya kan, jadi diamin aja kayaknya. Tuh, kamu seseorang yang menyenangkan, yang ceria juga menurut dia. Kamu ini ya seseorang yang baik di apa ya istilahnya, ya komunikatif aja gitu, diajak ngobrolnya enak, diajak sharingnya enak, cerita sama kamu enak, kamu juga pendengar yang baik menurut dia. Dia bisa lepas bercerita apa aja sama kamu, dia bisa selepas itu ketawa ya. Mungkin sama orang lain gak kayak gitu, mungkin sama orang lain ada yang dia tutup-tutupin, yang dia tahan-tahan buat cerita, tapi sama kamu santai aja gitu ya, kayak udah lama banget kenal padahal baru kenal pada saat itu. Mungkin kamu mengingatkan dia pada seseorang juga, entah kamu mirip ibunya atau mantannya, bisa. Dan kamu seseorang yang memang selalu dia ingat gitu ya. Apalagi kalau kalian udah putus, sudah selesai, dia udah gak ada di samping kamu. Jadi kayak kamu bikin dia teringat lah masa-masa yang indah pada waktu itu. Aduh. Ya. Makna kehadiranmu, dia menganggap juga kadang kamu itu seseorang yang ngangenin, kayak dia kangen aja gitu sama kamu ya. Atau bisa juga sih kamu seseorang yang misterius juga menurut dia. Kadang dia juga nggak ngerti kamu tuh maunya apa yang ada di pikiran kamu, dia juga nggak paham gitu ya. Dan makna kehadiranmu untuknya, kamu kan banyak nih yang jiwanya tuh fighter ya, mau berjuang. Jadi menurut mereka kamu itu seseorang yang dia tuh jadi termotivasi, terinspirasi dari kamu. Kalau kamu aja tuh orangnya mau berjuang ya, apalagi dia gitu ya. Jadi dia kayak ketularan sifat-sifat kamu yang mau berjuang, mau fight, nggak putus asa. Dia ngerasa juga banyak kemiripan, kesamaan sama kamu. Banyak nih dari mereka yang kayaknya muter-muternya tuh di kamu aja gitu ya. Padahal ngerasa banyak perbedaan juga, beda pandangan. Tapi kok kayaknya kayak ini ya, muternya kayak di kamu aja fokusnya, balik lagi ke kamu gitu. Kamu membuat dia lebih semangat. Yang tadinya dia ngerasa sulit banget nih buat hadapi hidup gini ya. Sulit banget nih buat jalanin hidup, tapi kamu kayak nge-push dia atau ngasih support, ngasih semangat, mendukung dia gitu ya. Kamu membawa warna baru juga sih buat hidup dia katanya. Apa ya, jadi beda aja gitu pas ada kamu. Bikin dia mau maju juga, mau berkembang. Mungkin kamu orangnya ya memang positif dan orangnya tipe-tipe orang yang berkembang. Jadi pas ngeliat kamu dia juga pengen ikut berkembang juga. Nggak mau lah dia tertinggal sama kamu, atau ya masa sih kamu maju dia enggak gitu ya. Tapi ada yang ngerasa kayak abis-abisan juga nih sama kamu. Apa nih maksudnya? Ngerasa udah banyak yang dikorbankan, atau ngerasa kayak banyak keluar pengorbanan, entah mengorbankan uang, entah mengorbankan tenaga, waktu. Apalagi buat kalian yang sudah berhubungan bertahun-tahun ya kan, itu menghabiskan menghabiskan ini juga kan, waktu ya. Usia beberapa tahun terbuang untuk orang yang salah. Sedih ya kalau salah ya, bukan orang yang tepat. Ya, kayak gitu pokoknya. Makna kehadiranmu untuknya.
Ada juga yang ngerasa kamu itu orang terpilih loh. Jadi kayak mungkin dia punya beberapa pilihan, tapi dia tuh milihnya kamu. Tapi menurut dia tuh kamu yang terbaik di antara yang lain. Yang paling oke lah istilahnya. Memenangkan hatinya juga, kamu memenangkan hatinya ya. Mungkin banyak orang yang flirting, yang menggoda dia, tapi ternyata kamu yang mendapatkan hatinya, memenangkan hatinya. Dan apa ya, mungkin dia ngerasa ya banyak hambatan hubungan kalian, tapi ternyata dia bisa melewati banyak hal dan dia bisa mendapatkan kamu. Nah itu juga bisa, misalnya dia ngerasa pas PDKT, pas deketin kamu nih banyak banget sih halangannya, tapi ternyata dia bisa mendapatkan kamu, memenangkan hati kamu, dan kamu jadinya tuh milih dia dibandingin yang lain, dibandingin orang lain. Banyak ya kayak mereka nih mengejar cita-cita dan impiannya tuh demi kamu. Misalnya kayak gue pengen mapan nih supaya ya bisa membahagiakan kamu nantinya gitu ya. Tapi ada juga yang berpikir ada seseorang di sini kayak mendambakan kamu, mengimpikan kamu, mengimpikan bisa hidup bersama kamu. Jadi kayak kamu tuh seseorang yang mereka impikan, seseorang yang mereka inginkan, yang mereka pengen kejar, ya, seseorang yang mereka pengen miliki gitu. Dan kamu orangnya care-nya ini lebih kayak peduli banget ya, pedulinya tuh lebih ke kayak saking pedulinya kayak keluarga jadinya, bukan kayak pasangan lagi ya. Jadi kayak kamu nganggap dia tuh kayak baby ya, kayak anaknya. Perlu dikasih makan, perlu dijagain mungkin ya, atau perlu diperhatiin, udah makan atau belum gitu ya. Udah bobo atau belum gitu ya. Nah iya kan, karena apa ya, karena mereka tuh punya mimpi, punya keinginan, jadi mereka bersikeras buat mengejar keinginannya untuk membahagiakan kamu, dan kamu bikin mereka jadi lebih optimis mengejar keinginannya ya, karena di apa yang mereka lakuin tuh demi kamu juga ya. Arti kehadiranmu untuknya, banyak dari mereka tuh kayak jadinya halu ya, apalagi kalau udah putus nih, udah selesai, tapi mereka kayak suka mimpiin kamu, kayak suka masih halu-halu lah, seandainya bisa balikan, seandainya bisa menikah gitu ya sama kamu, bisa memiliki kamu ya, pokoknya ada yang halu-halu gitu deh ya. Tuh kan nih karenanya baru keluar kan, kamu tuh seseorang yang selalu support dia, dan bisa dibilang ya, ada yang menganggap kayak kamu tuh seorang istri atau suami yang ideal buat dia, seorang pasangan yang ideal buat dia, karena dia bisa ngeliat dari sikapnya kamu, karakternya kamu yang care sama dia. Jadi kayak ini bagus nih untuk menjadi ibu dari anak-anakku. Aduh. Ini contoh ayah yang apa ya, yang idaman ya, ayah idaman, suami idaman ya, untuk dijadikan seorang suami untuk anak-anakku kelak. Aduh ya. Kadang aku suka ketawa sendiri ya sama kata-kata aku. Dapat dari mana gitu ya kata-katanya. Nah, di sini ya ada sih beberapa hal yang dia suka ngerasa nggak sejalan sama kamu ya. Walaupun banyak kesamaan, namanya dua kepala kan pasti suka ada perbedaan. Nah, dia tuh ya suka ngerasa gitu, kamu sama dia ini ya walaupun banyak kesamaan, suka beda-beda pikirannya, pandangannya tuh suka beda. Dia ngerasa sih kayak kalian suka apa ya, suka adu mulut kali ya istilahnya. Jadi kayak apa yang kamu omongin sama omongan dia tuh suka beda. Iya, kayak beda pandangan aja gitu ya. Dan kamu tuh suka cari perhatian menurut dia. Iya, arti kehadiranmu, jadi apa ya, hadirnya kamu tuh buat dia ya. Jadi kayak kamu tuh suka minta perhatiannya dia. Jadi kamu hadir di dalam hidup dia, dan dia ngerasa kayak kamu meminta perhatiannya dia.
atau apa yang kamu lakuin tuh suka bikin apa ya, suka ngerasa tuh kesannya kayak kamu nih cari perhatian dia banget sih gitu. Misalnya kamu suka komplain, marah, atau suka apa ya, gimana sih cewek, ngerti kan cewek-cewek yang kayak tiba-tiba posesif atau kayak marah-marah gitu atau apa. Nah itu menurut dia tuh kamu seseorang yang suka cari-cari perhatian ya. Kamu tuh suka bikin dia kangen katanya ya, ngangenin. Ibaratnya tuh kamu rumah dan dia tuh apa ya, kamu tuh seseorang yang selalu dia ingat ketika dia lagi ada masalah, sedih, karena dia ngerasa kamu orang yang paling ngertiin dia. Ya, tapi ketika dia sedih, dia mengalami kesedihan, kegagalan, dia tuh ingatnya sama kamu. Karena dia ngerasa kamu orang yang pasti menerima dia dalam keadaan apapun. Ya banyak sih dari mereka yang ngerasa nih kayaknya lagi down atau kayak lagi terpuruk, lagi sedih. Nah itu mereka ingatnya tuh kamu. Karena kan kamu membawa warna kan dalam hidupnya. Jadi pas ketika nggak ada kamu itu langsung abu-abu warna dunianya. Langsung nggak jelas, langsung aduh nggak jelas deh, pokoknya gelap ya kalau nggak ada kamu. Tuh banyak dari mereka yang mempersiapkan banyak hal untuk deket sama kamu, untuk ketemu sama kamu, untuk memperjuangkan kamu juga ada. Ya banyak lah yang mereka persiapkan juga sebenarnya. Ini terutama kalau mereka maskulin ya. Mereka tuh bener-bener ngatur banget deh. Misalnya mau ketemu sama kamu, di prepare tuh sama dia kayak ketemunya di mana, jam berapa, di sana tuh tempatnya kayak gimana, ada makanan apa aja, nanti mau pulang jam berapa, ngobrolin apa, ya pokoknya bener-bener dipersiapkan banget ya, bener-bener diatur banget. Tapi bisa juga arti kehadiranmu ya, makna kehadiranmu buat dia adalah kamu seseorang yang suka ngatur-ngatur. Bisa kamu seseorang yang ngatur-ngatur, bisa juga kamu ngatur hidupnya, bisa juga hidupnya jadi lebih teratur karena kamu. Bisa loh, misalnya ada tipe-tipe cewek atau feminin yang suka ngatur-ngatur pasangannya, kamu tuh harus kayak gini, kayak gitu. Tapi ketika kamu nggak ada, dia kerasa banget tuh nggak ada yang ngatur dia. Apalagi kalau dia tipe-tipe maskulin, terutama cowok, yang urak-urakan, yang nggak teratur hidupnya lah ya, atau nggak punya arah. Ketika nggak ada kamu pasti langsung chaos banget ya kan hidupnya, nggak tahu arahnya mau kemana, nggak ngerti, sering dibodohin orang, sering dimanfaatin sama orang. Kalau ada pacar atau pasangan ya, apalagi cewek-cewek yang bawel gitu kan, cewek-cewek yang bawel itu kan pasti kayak kamu jangan main sama si A sama si B karena dia manfaatin kamu, atau dia nggak baik atau nggak bener gitu ya. Cewek-cewek kan suka kayak gitu kan, ngatur-ngatur. Itu sebenarnya buat kebaikan pasangannya padahal ya kan, mungkin temannya nggak baik atau nggak bener, tapi ternyata biasanya cowok-cowok itu kan nggak mau dengerin ya kan, berpikirnya cuma kayak cewek ini bawel gitu kan, cerewet, ngatur-ngatur. Padahal tuh sebenarnya cewek itu, kebanyakan cewek itu lebih peka ya menurut aku. Jadi dia bisa ngelihat orang-orang mana aja yang baik, yang nggak baik gitu. Jadi ada baiknya ya para laki-laki ya di sini. Dengarkan apa kata wanitamu, karena wanita itu biasanya lebih peka. Dia tahu mana orang yang punya intensi negatif, nggak baik gitu ya. Jadi cewek lebih peka, lebih bisa membaca ya. Tapi kadang cowok-cowok tuh suka bilang kayak bawel nih, cerewet, ngatur-ngatur terus gitu. Nah jadi ketika ada cewek-cewek yang kayak gitu, terus si maskulin ini kehilangan, nah udah hidupnya chaos. Jadi ngerasa kayak makna hadirmu buat dia itu seseorang yang ngatur-ngatur, tapi hidup dia juga jadi lebih teratur. Tapi pas nggak ada kamu ya udah hidup dia berantakan lagi. Nah kayak gitu ya, dia ngerasa udah nggak ada privacy lagi. Kayak kamu tuh tahu dia apa aja, kamu tahu semuanya. Bahkan dari isi handphonenya aja tuh mungkin tahu ya, kamu tahu. Entah kamu seseorang yang bagaikan FBI atau Intel, kamu liatin tuh handphonenya, ngechat sama siapa aja ya, atau teleponan sama siapa aja. Jadi dia ngerasa udah nggak ada privacy pas deket sama kamu, pas punya pacar kayak kamu. Kayak kamu mau tahu apa aja, tau kayak kamu tahu lah, walaupun dia nutupin sesuatu tuh kamu tahu ya.
Jadi udah nggak ada kehidupan ini ya, udah nggak ada kehidupan yang bisa ditutup-tutupin dari kamu. Dan dia ngerasa apa ya, kamu tuh tahu banget hal-hal yang berhubungan sama komunikasi online ya. Jadi kayak tentang chat, handphone, apapun tuh kamu tahu dalam-dalamnya. Even dia kayak di mana tuh kamu tahu. Mungkin kamu pasang GPS atau apa ya. Jadi ketahuan gitu loh. Pokoknya kamu hebat juga dalam hal apapun yang berhubungan tentang ini ya, kayak online communication. Ya apa ya? Jadi kan cewek-cewek banyak tuh yang tahu masang GPS ke handphone cowoknya. Ada tuh yang kayak gitu-gitu kan. Saking posesifnya ya, takut cowoknya kemana-kemana. Nah, jadi si cowoknya sendiri tuh ngerasa nggak punya privacy. Nah, jadi makna kehadiranmu untuknya adalah kamu seseorang yang hebat dalam teknologi digital atau online atau communication ya. Ya, ibaratnya handphone lah. Kamu hebat dalam hal itu. Jadi dia ngerasa udah nggak ada privacy lagi kayaknya ya. Mungkin dia sebenarnya ya seseorang yang introvert, tapi pas ada kamu jadi apa ya, bikin dia lebih membuka diri sih sebenarnya. Tapi kadang kamu ya tipe yang kalau marah tuh diam. Mungkin udah males ya ngomong ya, diam. Jadi itu kayak ada silent treatment di antara kalian. Jadi kayak kalian diam-diaman. Banyak juga yang ngerasa kayak kamu mengajarkan dia untuk lebih mencintai diri dia sendiri. Ya, lebih peduli. Misalnya kayak kamu ngomong, ya kamu jangan kayak gini, jangan kayak gitu dong. Jangan mau dimanfaatin sama orang, jangan mau direndahin sama orang. Kamu mengajarkan dia gimana cara mencintai diri dia. Jadi dia lebih apa ya, ada rasa self love. Ya dia lebih peduli, lebih care sama dirinya sendiri juga ya. Lebih perhatian lah sama dirinya. Banyak dari mereka yang tadinya manja udah nggak manja ya, karena lebih mandiri, diajarin sama kamu banyak hal ya. Kamu ini apa ya, guru atau apa ya? Jadi kayaknya ya itu banyak dari mereka yang jadi lebih mandiri karena kamu. Ya mungkin banyak diajarin ini ya, hal-hal apa gitu sama kamu. Jadi setelah kenal sama kamu, mereka jadi bisa ini, bisa itu, ngerti ini, ngerti itu, karena kamu ngajarin dia banyak hal. Makna kehadiranmu untuknya ya, ada yang apa ya, kan mereka deket kenal sama kamu, jadi bawaannya tuh pengen ngasih tahu sesuatu terus ke kamu. Misalnya ada berita baik, kamu adalah orang pertama yang dia kasih tahu, yang dia kabarin. Kayak ada good news, dia langsung carinya kamu, dia langsung inget kamu. Ya kayak pengen aja gitu berbagi berita baik, sharing good news with you ya kan. Ya, dan kamu adalah salah satu orang yang selalu dia tunggu-tunggu chatnya. Salah satu orang yang selalu dia tunggu-tunggu teleponnya. Ya, salah satu orang yang selalu dia tunggu-tunggu kabarnya. Ya, pokoknya dia seneng tuh dapat chat dari kamu, telepon, dapat kabar dari kamu tuh dia seneng ya. Banyak dari kalian yang membuat dia lebih berani, menjadi seseorang yang lebih berani juga. Yes, banyak keajaiban yang dia terima, yang datang, yang muncul ke dalam hidupnya pas dia kenal sama kamu. Istilahnya banyak perubahan yang dia alami ketika kamu tuh hadir di dalam hidupnya. Banyak kejutan-kejutan, entah kamu yang kasih kejutan, entah kejutan dari semesta. Oh, kenal sama kamu jadi banyak hal baik yang datang gitu ya. Ya baik-baik semua ya. Jangan ada yang bilang kok baik-baik semua ya. Ya mana saya tahu ya kan. Apa untungnya bagi saya kalau saya cerita yang bagus-bagus terus ya kan. Kan kita tidak saling mengenal. Ya ada aja ya orang-orang salty yang selalu bilang, Kak kenapa sih bacaannya bagus-bagus terus kok nggak ada yang jelek? Ya mana saya tahu kan ini kartunya memang kayak gini, masa bagus saya bilang jelek gitu kan. Ngaco juga kan, bagus dibilang jelek ya. Udah kayaknya itu aja ya. Kayaknya yang kepake cuma 2 apa 3 deck gitu ya. Yes, ini ada sisa 1 deck. Oke, itu aja ya. Apa? Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini aku bakalan ini nih. Ada pesan ya, pesan semesta nih. Aku langsung shuffle aja deh ya. Nih, pesan semesta untuk kamu. Tuh, aku tuh kayak gitu. Aku shuffle, aku on the spot langsung aku kasih lihat, aku langsung bacain.
nggak ada rekayasa kayak aku lihat dulu atau apa nih karena ini bakal keluar, enggak ya. Oke, pesan semesta untuk kamu. Mungkin akhir-akhir ini banyak dari kalian yang sibuk banget. Ya, kayaknya sih gitu, banyak yang sibuk banget. Kebanyakan sibuknya tuh bantuin orang ya, kayaknya ya. Kebanyakan sibuknya itu buat orang lain kayaknya. Apa ini berarti pesannya? Mungkin boleh, bantu siapa aja boleh. Ya, sibuk boleh, tapi harus peduli juga kali ya sama diri sendiri. Ya, kayaknya sih gitu. Karena aku lihat di sini ya, sibuknya kamu tuh bikin jadi beban pikiran kamu juga. Jadi ya apa ya, janganlah lakuin hal-hal yang membebankan pikiran sendiri ya. Kayaknya banyak dari kalian yang sedang menunggu-nunggu orang yang lagi berjauhan sama kalian kayaknya ya. Berarti pesannya apa nih? Entah kamu yang harus komunikasi duluan, mulai duluan, atau kamu sabar menunggu, disuruh sabar menunggu, atau mungkin berita baiknya adalah ada seseorang mungkin ya yang bakalan mendekat ke kamu. Mungkin itu seseorang yang lagi berjauhan sama kamu. Karena aku lihat di sini ada sesuatu yang kayak lagi berjauhan dan kamu kayak menanti-nanti orang itu. Dan tadinya tuh istilahnya jauh banget, tapi kok ada kayak tanda-tanda mendekat. Nah, mungkin gitu kali ya, disuruh sabar, atau kalau kamu nggak sabar, ya kamu komunikasi aja duluan gitu ya. Terus apalagi nih? Buat kamu yang lagi ngerasa kayak apa ya ini, lagi banyak diam atau kayak lagi ngerasa apa sih, sombong atau songong ya, aku nggak ngerti nih ngomongnya apa ya. Buat kalian yang lagi kayak akhir-akhir ini ya kayak lagi keras kepala banget ya, mungkin jangan terlalu keras kepala, dibawa santai aja, jangan terlalu kaku sama hidup ya. Untuk hubungan-hubungan yang tidak baik, jangan diabaikan begitu saja. Mungkin bisa dijalin komunikasi. Buat yang diam-diaman ya mungkin bisa komunikasi ya. Kayaknya nih kalian kayak lagi sebel atau benci sama seseorang, makanya kalian kayak ngediemin seseorang nih. Aku lihatnya sih gitu. Karena di sini kayak kalian kayak kasih batasan, kayak udah males sama orang itu. Berarti pesannya apa nih? Kalau menurut aku ya mungkin kalau kalian mau diemin nggak apa-apa, apalagi kalau orang itu udah menyakiti hati kamu ya, apalagi kalau kalian udah sering memberi kesempatan, ya udah gitu, nggak usah dipaksain juga. Bisa juga gini, ibaratnya kamu punya masalah saat ini, banyak masalah, kayaknya disuruh fokusnya sama hal-hal yang pasti-pasti aja, fokus sama karir, keuangan, kayaknya kayak gitu sih ya. Mungkin banyak dari kalian yang selama ini sudah menanam banyak hal, menanam banyak usaha. Mungkin sebentar lagi saatnya kalian menuai hasil dari kerja keras kalian selama ini, menuai hasil panen gitu istilahnya ya. Apa yang kamu tabrak, itulah yang kamu tuai. Kayaknya kalian selama ini udah menanam banyak hal, nanti sebentar lagi mungkin waktunya menuai. Ya, amin, 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 ada amin, amin ya. Oke, itu aja. Aku nih kayak lagi batuk gitu loh, jadi tadi kan sempat batuk, maaf ya, jadi suaranya kayak nggak enak ya. Oke, itu aja guys, thank you for watching ya. Tungguin video-video aku selanjutnya, tapi abisnya aku bikin video lagi sih. Oke, stay positive with your heart, mind and soul, bye bye.